Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa hukman. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, dan yang menciptakan manusia, jin dan manusia, dan penciptaan jin dan manusia tidak lain yang dilakukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini, dengan keimanan, dengan keislaman yang kita miliki, kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka ta'abbud taqarrub ila Allah, yakni salat subuh yang dianjurkan oleh Nabi kita dilakukan secara berjamaah. Maka alhamdulillah, ya, ketika kita mampu untuk salat subuh secara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala udah jamin. Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang mengerjakan salat subuh, wabil khusus dengan cara berjamaah. Kita sekarang sibuk mencari asuransi, mencari mencari perlindungan, mencari hal-hal yang akan membawa kita biar kita aman, ya. Padahal dengan sholat subuh, dengan cara berjamaah ini, Allah sudah berikan jaminan buat kita. Maka alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Mampu kita lawan rasa ngantuk kita, mampu kita lawan rasa malas kita, untuk sama-sama kita hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga telah dilimpahkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, hatta orang-orang yang berada di atas sunnahnya, orang-orang yang senantiasa patuh dan taat pada sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa patuh dan taat atas contoh dan teladan yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa patuh dan taat dan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan asbab kepatuhan kita, dengan asbab mahabbah kita, dengan asbab daripada memperbanyak salawat kepada
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita tentu semuanya di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat uzma, mendapatkan pertolongan ya, di antara pertolongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertolongan yakni atau syafaat yang di antaranya syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara lagi syafaat tentunya ada syafaat dari puasa kita, syafaat dari qiraat Al-Qur'an kita, bacaan Quran kita. Mudah-mudahan tiga rangkaian itu, puasa kita, sholawat kita, dan bacaan Quran kita senantiasa kita jaga, kita pelihara, kita terus semangat untuk melaksanakan hal-hal yang nanti di yaumil mahsyar akan menjadi syafaat atau akan datang menjadi penolong buat pelaku daripada yang baca sholawat, yang sering baca Al-Quran dan puasa. Jamaah salat subuh rahimahumullah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini insyaallah saya akan bahas tentang arkanul Islam, ya, rukun-rukun daripada Islam. Namun tidak semua saya akan bahas di sini. Saya khususkan yakni membahas tentang arkanul Islam, rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? Ya. Iqamatis shalah, mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Jamaah salat subuh rahimahumullah. Sholat, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang daripada tiang agama kita. Apabila kita tegakkan tiang ini, maka agama ini akan kokoh. Apabila kita meninggalkan daripada sholat ini, secara otomatis kita telah meruntuhkan agama ini. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah kita sampai ajal yang hadir atau nyawa kita hilang dari dasar kita senantiasa istiqomah menjalankan sholat ini. Kenapa saudaraku? Karena sholat awal lisan, karena sholat nanti di yaumil akhir adalah paling pertama akan dihisab. Apabila baik sholatnya, maka seluruh amalnya akan baik. Apabila sholatnya tidak baik, maka secara otomatis amal ibadah yang lain juga tidak akan menjadi baik. Maka mari terus kita kaji, terus kita perbaiki, terus kita perbagus daripada salat-salat kita. Karena salat ya di antara dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar seperti berzina, seperti mencuri, seperti minuman haram, korupsi dan lain sebagainya, ya, itu adalah dosa besar. Namun dosa di antara dosa besar itu yang paling besar di antara yang saya sebutkan tadi adalah ketika kita sebagai orang Islam ini meninggalkan yang namanya sholat itu. Karena sholat ini adalah perjanjian, ya. Sholat ini adalah pembeda. Sholat ini adalah pembeda bagi orang Islam dan orang kafir. Maka ketika tadi kita berzina, ketika kita mencuri, ketika tadi kita meminum khamar, ya, keislaman kita itu tidak diperselisihkan. Tetapi ketika kita berani meninggalkan sholat, maka agama Islam kita itu diperselisihkan. Apa artinya? Maka hadis Rasulullah bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu, ya, itu perselisihan ulama. Maka ada ulama yang menjatuhkan bahwasanya ketika
belum tentu jadi kafir. Orang apa namanya korupsi tadi belum tentu jadi kafir. Tapi ketika kita berani meninggalkan sholat, maka itu ya itulah Islam kita itu diperselisihkan. Keislaman kita itu dipertanyakan. Maka dari itu ya tadi kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ini contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bermohon, Rabbi ja'alni muqimas shalah ya Allah, jadikanlah anak-anakku menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Maka ya sholat ini dijadikan sebagai tiang ketika suatu bangunan tiangnya tidak akan kuat, maka secara otomatis bangunan itu akan roboh. Maka sholat ini adalah tiang daripada agama kita, ad-dinul Islam. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat yang dijawab. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Ya, maka jihad fi sabilillah ini ya di bawah daripada birrul walidain. Birrul walidain di bawah daripada as-shalah. Ya, maka sholat ini sangat luar biasa. Ya, sholat tepat pada waktunya. Ya, itu yang paling afdal. Ya, maka tepat waktu dan dilaksanakan secara berjamaah. Ya, itu yang lebih afdal. Dari mukadimah saya di tempat tadi bahwasanya kita sibuk sekarang mencari asuransi, kita sibuk sekarang mencari garansi. Ketika kita memilih barang, ya, ada yang bergaransi dan ada yang tidak. Tentu kita akan memilih yang bergaransi. Ya, ketika nanti rusak misalnya ada garansi, maka umat Islam ya garansinya ini adalah kata Allah as-shalah. Wabil khusus tadi kita udah ya garansi kita adalah sholat subuh secara berjamaah. Maka barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, Allah akan memberikan garansi. Ya, kalau Allah yang memberikan garansi, siapa yang bisa merusaknya? Maka itu, kalau Allah yang mengatakan akan memberikan jaminan, ya garansi, jaminan kesehatan, jaminan macam-macam, ya. Padahal di agama kita sholat ini adalah suatu jaminan buat kita. Maka ada kisah bahwasanya ketika ada perang pada masalahnya, maka ketika itu ada orang ketika di dekat sama Rasulullah, maka dikatakan ditanya, kan saya sudah digaransi sama Allah, kata orang yang mau diperangi, garansi saya dari sholat subuh berjamaah tadi, maka ditinggal oleh Rasulullah. Artinya apa? Udah dijamin keselamatan, ya. Maka kita sekarang sibuk dengan penyakit corona ini. Mari terus kita jaga sholat subuh berjamaah. Bukan berarti sholat yang lain tidak berjamaah. Artinya, ya, ketika kita udah sholat subuh secara berjamaah ini, otomatis ya kita udah melaksanakan sholat semalam, ya, luar biasa. Yang kadang kita tidak mampu untuk sholat malam, dengan sholat subuh ini ya kita udah sholat semalam. Maka jemaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini tentunya kita akan mencari terus bagaimana keutamaan, karena tingkatan dari sholat kita tentu akan berbeda, tergantung dari keilmuan, tergantung dari kekhusyuan kita, ya. Maka
definisi sholat yang kita ketahui menurut bahasa adalah as-shalah itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Ya, disinilah kita betul-betul kita perbaiki sholat kita, karena sholat itu adalah doa. Ya, as-shalah itu adalah suatu pekerjaan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Dan sholat itu terdiri dari ada namanya rukun qalbiyah, ada qauliyah, ada rukun fi'liyah. Maka dari 3 rukun ini kita juga harus mengetahui, ya, karena tingkatan daripada pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana keilmuan, ya, keilmuan daripada kita memahami dari sesuatu yang kita kerjakan. Maka sebelum kita sholat, kita harus ketahui dulu arkan-arkannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, ya, segala hal yang meliputi daripada qauliyah bacaan, daripada fi'liyah gerakan-gerakan, qauliyah daripada niatnya, maka kita terus harus perbaiki. Maka kualitas daripada salat seseorang antara si A dan si B tentu tergantung pada keilmuan, kekhusyuan, ya, tawadhu'an daripada ketika kita menghadap atau ketika kita sholat itu. Karena ketika kita sholat itu, kita secara otomatis kita bertakalam, kita lagi bercakap-cakap sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana tingkat percakapan kita, ucapan kita, bacaan kita. Maka di sini, ya, saya akan bacakan tentang tips khusyuk dalam sholat, ya, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, yang telah menggariskan ada 6 cara, ya, yang terdapat di kitab beliau, yakni Ihya Ulumuddin, untuk khusyuk di dalam sholat. Mungkin ini perlu kita ketahui atau kita miliki supaya, ya, kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Dan mudah-mudahan yang 6 ini, ya, bisa memberi manfaat buat kita, dan apa yang penting kita dapat amal, ya, dan sampai kepada orang lain. Jadi ketika kita ingin tahu, bisa kita sampaikan kepada orang lain. Tapi di sini mobil khusus, ya, bagaimana mengoreksi diri kita, ya, mengoreksi daripada sholat kita. Sebelum kita koreksi orang, kita koreksi diri kita dulu, dan baiklah sholat kita, ya. Maka dari itu, yang pertama adalah al-hudur al-hudur al-qalb, artinya kita hadirkan hati kita ketika kita sholat. Contohnya, tidak memikirkan hal keduniaan ketika sholat, seperti kerjaan, makanan, duit, dan sebagainya. Jadi hudur, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takbir tadi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kerjaan, makanan, dunia ini kecil. Maka di sini kita diperintahkan, dianjurkan untuk hudur al-qalb, ya. Jadi kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai. Kemudian at-tafahum, ya. At-tafahum artinya memahami semua bacaan di dalam sholat dan menghayati maknanya, ya. Contohnya, kita paham surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah kita pahami, ya, pahami maknanya. Maka di situ akan menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Berhanya sekarang Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi di situ, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
hadirkan, gitu ya, kita pahami bacaan-bacaan kita. Maka itu ya menurut Imam Al-Ghazali menjadi salah satu ya syarat daripada ketika kita mendapatkan salat yang khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'zim, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terhadirkan ihsan kita ketika kita salat, ya, seolah-olah Allah itu di hadapan kita, seolah-olah Allah itu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Karena kita tentunya kita di dunia ini tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ya kita hadirkan bahwa sesungguhnya Allah itu ada di hadapan kita, ya. Maka ketika kita mampu menghadirkan ini, yang azim kita, yang merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu daripada syarat-syarat ketika kita mendapatkan salat yang khusyuk. Kemudian al-haibah, ya, menghadirkan rasa belum terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, rasa apa namanya, rasa ta'zim, apa namanya dari kita kalau kita melihat sesuatu, nah kita takjub dan sebagainya, ya. Jadi menghadirkan rasa belum terhadap kekuasaan Allah, ya. Sejurus dapat merasakan kehebatan Allah, ya, harus menggabungkan haibah dengan perasaan ta'zim. Jadi di atas lagi ta'zim kita, hormat kita, ya, hormat kita dan ta'zim dengan hormat kita, kemudian haibah kita, ya, menghadirkan rasa mahabbah kita. Haibah itu bisa cinta kita juga, ya. Kemudian yang kelima adalah ar-rajah. Nah, ini penting juga. Ar-rajah, ada TV ar-rajah. Ar-rajah artinya pengharapan, ya. Jadi kita mengharap, apa yang kita harapkan dari salat kita, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penuh harapan bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak ada rajah kita, tak ada pengharapan, yang penting saya salat, bersama Allah. Kita harus, ya, harus ada rojak kita. Ya Allah, dengan sholat ini, ya, saya akan mendapatkan apa nilai, ya, nilai dari sholat kita selain pahala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rojak kita itu harus ada harapan. Apa yang kita harapkan dari sholat ini, kita harus ada di situ. Jangan sampai kita pesimis gitu, ya. Jadi kita harus optimis bahwa sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni al-haya, ya. Kemudian al-haya yakni merasa malu kepada Allah karena apa namanya, lalai kita dalam mengatakan janji kita terhadapnya, dalam melakukan ibadah kepadanya yang pasti ada kekurangan. Jadi di sini kita tentunya ketika kita melihat, maka di sholat itu perlu persiapan, ya. Ketika kita terburu-buru, ya, dan yang mudah kita sering mulai. Ada orang udah mulai ibadah, ada buru-buru, sama kita udah betul-betul menunggu tadi berbeda, ya. Maka di situ apa namanya, di sini al-haya kita, ketika kita ada rasa malu kita terhadap ketika kita menghadap, mungkin dari segi pakaian juga persiapan-persiapan yang lain. Maka yang paling afdal itu adalah ketika kita sudah mengadakan persiapan, ya, bagi laki-laki adalah saf yang pertama dan ada apa di sebelah kanan, itu yang paling afdal, ya. Yang bukan kosong, ya. Jadi saf yang paling pertama. Jadi tadi, ya, apa namanya, tips-tips untuk
mendapatkan sholat-sholat khusyuk. Yang pertama adalah al-fudur, kita hadirkan, kemudian tafahud, pahami bacaan-bacaan kita, kemudian ta'zim, rasa kebesaran Allah, merasakan kebesaran Allah, kemudian ibadah, menghadirkan rasa terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merojak, pengharapan, kemudian yang terakhir adalah haya, rasa malu kita. Jadi di sini saat yang paling hina bagiku adalah ketika aku lupa jumlah rakaat dalam salatku, karena dalam salatku ternyata aku sibuk memikirkan dunia. Jadi di sini rasa haya kita, rasa malu kita, Kenapa ketika kita sholat bisa lupa rukun kita rakaat kita bisa kurang, kadang bisa lebih. Kenapa di dalam sholat saja kita masih memikirkan dunia? Maka rasa seperti itu yang terus kita hadirkan di dalam diri kita. Kenapa kita sholat saja bisa melupakan Allah? Padahal itu sarana untuk kita bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah saja kita bisa lupa sama Allah, apalagi di luar sana. Maka itu sangat luar biasa sholat ini. Mari di pertemuan singkat ini saya lebih khusus di pribadi saya juga sholat bisa dibilang masih kejelekotan. Mari kita terus mengaji, terus belajar untuk memperbaiki sholat kita karena dengan terus kita perbaiki sholat kita, karena sholat itu salah satunya tadi saya sampaikan sebagai tiang agama. Karena sholat itu ketika bagus sholatnya, maka kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan sholat itu maka akan hadir akhlak-akhlak yang baik. Maka dari itu terus kita perbaiki sholat kita ajak anak beserta istri kita untuk terus sholat. Karena ketika kita melepas anak kita untuk tidak sholat, maka itu adalah tingkat kesalahan yang paling besar buat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah. Mungkin tadi ada kalimat-kalimat, ada mungkin hadis atau apa yang makna atau ini yang salah, saya mohon ampun.